Teman-teman, mulai dari harga BBM, suku bunga, sampai ke US dollar, semuanya naik. Apakah ISG masih bisa bertahan? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bagaimana sih cara kita menghadapi situasi yang dimana semuanya harganya naik. Bahkan kita bisa melihat asing mulai sedikit keluar dari ISG ya beberapa hari terakhir. Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam teman-teman selalu bisa ikutan Clubhouse bersama AJ Invest, dan ini sangat cocok bagi para penonton yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang saham. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, ingat nggak pada tanggal 11 September saya ada mengupload di video bahwa bagaimana sih strategi kita untuk di market ya. Jadi teman-teman waktu itu saya mengatakan bahwa ISG akan bisa breakout ya beberapa saat lagi, dan setelah itu akan mengalami koreksi satu kali lagi baru mereka akan rally cukup mulus. Nah sekarang bagaimana situasi di IHSG? Kita bisa melihat di tanggal 15 September IHSG sempat mencapai all time high mereka ya. Lalu setelah itu mulai terlihat perlahan-lahan koreksi, dan teman-teman satu minggu terakhir kita bisa melihat asing mulai exit dalam dana lumayan ya, 1 triliun dalam waktu 1 minggu. Nah kalau misalkan ini terus berlanjut ya, asing keluar terus dari IHSG, maka ada potensi IHSG bisa koreksi sampai 7.000 atau bahkan sampai 6.900. Jadi teman-teman harus selalu memastikan pantau pergerakan asing dalam beberapa minggu ke depan. Oke. Nah jadi teman-teman satu minggu terakhir ini kenapa asing terlihat lebih banyak berjual ya, karena satu kuartal terakhir itu asing kan agresif buy di ISG, tetapi satu minggu terakhir ini asing terlihat mulai cicil keluar dari ISG. Nah apa penyebabnya? Nah kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini adalah grafik interest rates-nya yang ada di US. Mereka sudah terus menaikkan suku bunga sampai di 3,25. Oke. Nah sekarang yang di sebelah kanan ini adalah interest rates-nya Indonesia ya teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu ternyata BI menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis point, sehingga yang dimana forecast ya para ekonom itu di 4%, sekarang exit ya di atas menjadi 4,25%. Nah artinya apa? Ternyata Indonesia itu menaikkan suku bunga cukup agresif ya, 50 basis point, padahal situasinya tidak separah di US. Nah sekarang teman-teman kita lihat lebih lanjut, yang cukup mengkhawatirkan adalah United States 2-year note yield ya. Jadi US 2-year ini adalah short term bonds yang dimana kita bisa melihat yieldnya sudah mencapai 4,2%. Ini extremely high. Oke teman-teman, kalau kita bandingin dengan yang 10 year yaitu long term bond mereka, ini yieldnya saja baru di 3,6%. Artinya inverted yield curve semakin menjauh ya, yang dimana short term bondnya ini jauh lebih besar yieldnya dibanding 10 year, dan ini cukup tinggi ya teman-teman. Kalau kita lihat di 10 tahun terakhir ini sudah mencapai all time high-nya ya. Begitu juga di US 10 year, kita lihat 10 tahun terakhir sudah mencapai titik all time high-nya. Nah sekarang mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih hubungannya dengan kenaikan yield 2-year ataupun 10-year terhadap IHSG? Coba kita lihat korelasinya ya. Ini adalah US 2-year graph ya, teman-teman bisa melihat. Saya mencoba untuk mengambil di tahun 2018, di mana dari tanggal 19 Februari sampai 13 November kita bisa melihat tren yieldnya mulai terus terjadi kenaikan ya. Teman-teman bisa melihat dari yang 1,9% mencapai 3% dalam kurun waktu beberapa bulan. Nah coba kita lihat di IHSG apa yang terjadi pada saat tersebut. Di 19 Februari tahun 2018 sampai 13 November 2018 tren IHSG turun. Yes, dari 6.700 sampai ke 5.600. Ini cukup dalam ya penurunannya. Nah mungkin ini baru satu contoh ya. Kita lanjut lagi teman-teman, kita lihat di tahun 2013 24 Mei sampai 6 September tahun 2013, ini adalah 2-year yield. Kita bisa melihat ada tren kenaikan selama beberapa bulan, dan pada saat yang sama kita bisa melihat ternyata di 24 Mei 2013 sampai 6 September 2013 IHSG juga terlihat ada penurunan dari 5.200 sampai 3.009 hanya dalam beberapa bulan ya teman-teman. Ini cukup dalam ya dia punya koreksi. Nah sekarang teman-teman setelah melihat grafik ini,
jangan langsung panik atau ketakutan ya. Ini cuma memberikan sebuah gambaran bahwa kalau yield yang terus-menerus terjadi kenaikan, nah ini pressure terhadap stock market dan termasuk IHSG ini semakin kuat ya. Artinya kalau dalam beberapa bulan ke depan kita bisa melihat yieldnya terus terjadi kenaikan, nanti teman-teman bisa melihat pressure di IHSG atau sell off di IHSG akan semakin terasa. Dan khususnya asing nih teman-teman harus perhatikan dengan seksama ya, karena kalau mereka terus exit dari IHSG itu menjadi tanda buat kita lebih hati-hati dalam belanja karena asing masih terus-menerus exit from IHSG. Jadi kalau kita sudah tahu trennya agak lebih cenderung ke bawah nih teman-teman, jangan agresif buy, lebih banyak kita wait and see dari market yang seperti ini. Nah, di luar itu teman-teman kita bisa melihat USD ini sudah mencapai 15.112. Yes, kemarin pada saat BI menaikkan suku bunga yang awalnya kan banyak orang spekulasi 25 BPS, ternyata sampai 50 BPS dan itu pun tidak bisa mempertahankan nilai tukar USD IDR ya teman-teman, bisa melihat sampai 15.100. Nah, bayangkan kalau nanti berikutnya di Amerika terus menaikkan suku bunga mereka sebesar 75 basis point atau 50 basis point, ini kemungkinan akan semakin tinggi. Jadi teman-teman, USD bisa saja tembus sampai 15.500. Nah, selanjutnya teman-teman, selain US dollar, ini kelihatannya inflasi potensi naik dan kita bisa melihat forecast untuk bulan depan ya di tanggal 3 bulan 10 kan forecast ada di 4,5%. Nah, kalau menurut saya, jika forecast ini tidak termasuk dengan kebijakan kenaikan BBM ya, maka ada potensi nih teman-teman, nanti pada saat laporan muncul itu akan di atas forecast 4,5% ini, dan itu kalau terjadi ada kemungkinan pressure di market akan semakin besar. Kenapa? Karena nanti akan banyak orang yang berspekulasi bahwa nanti the next BI rate akan bisa saja 50 basis point lagi. Karena kenapa? Kita bayangin dulu, pada saat BBM naik, segala sesuatu terasa naik kan, makanan dan seterusnya. Dan kalau itu semua naik, maka kemungkinan inflasi bisa saja semakin tinggi. Nah, ini baru spekulasi ya teman-teman, tetap harus menunggu laporan nanti pada tanggal 3 bulan 10. Dan kalau memang terkonfirm naik ya teman-teman, maka nanti bulan depan BI rate bisa saja tetap konsisten menaikin 50 basis point. Dan kalau itu terjadi, pressure akan semakin besar di stock market. Nah, jadi teman-teman, dengan mengetahui itu semua, what's next nih? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman, kita harus lebih banyak belajar tentang money management ya. Karena sudah tahu beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan roadmapnya seperti apa, kita jangan agresif buying ya. Tunggu pada saat IHSG mulai mengalami koreksi sesuai expectations ya, atau sesuai dengan assumption. Kalau itu terjadi, maka baru kita mulai belanja. Kalau sekarang teman-teman lihat market, jangan terlalu banyak belanja, lebih banyak wait and see. Nah, mumpung kita melakukan banyak wait and see nih teman-teman, menurut saya nambahlah ilmu lebih dalam, gali lebih banyak ilmu, belajar dari YouTube, dari buku dan seterusnya, supaya teman-teman pada saat nanti market mengalami diskon, teman-teman sudah tahu harus melakukan apa, harus beli saham apa dan strateginya seperti apa, daripada teman-teman terus memaksakan diri untuk belanja saham setiap hari. Sangat disayangkan dan akhirnya teman-teman mendapatkan barang yang terlalu tinggi. Oke? Nah, teman-teman, salah satu cara untuk improve yourself adalah dengan membaca buku yang satu ini. Cara mendapatkan buku ini sangat gampang, teman-teman bisa nanti cari di Tokopedia, Shopee, atau bahkan di Gramedia terdekat dengan judul buku A Game Changer Bandarmologi ini ya teman-teman. Buku ini bisa mengajarkan teman-teman begitu banyak strategi dan juga banyak insight yang baru tentang stock market. I hope this book will be very beneficial untuk para pembacanya. Oke? Nah, teman-teman, berikutnya adalah honorable mention ya. Untuk honorable mention hari ini kita akan lihat harga saham. Ini ada perusahaan yang menurut saya agak laggard ya dibanding teman-teman lainnya. Dan kita bisa melihat omsetnya juga masih solid dan terus bertumbuh. Ditambah perusahaan ini ada sentimen yang cukup baik nih beberapa hari terakhir ini. Nah, kira-kira saham itu apa teman-teman? Yaitu adalah Indica Energy. Ya, dimana teman-teman bisa melihat pada saat video ini dibuat, Indi harganya di 3.270. Nah, kenapa Indi ini menarik? Yuk kita pelajari. Dari segi fundamental, teman-teman bisa melihat ya, ini adalah data yang saya ambil dari first semester ya, 6 bulan. Di mana teman-teman bisa melihat net profitnya Indi itu di 3 triliun. Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir sampai ke tahun 2016, Indi itu nggak pernah membukukan net profit sebesar 3 triliun ya, bersih net profit. Dan kalau kita lihat dari omset revenue-nya itu juga mereka mencetak rekor 28 triliun. Beberapa tahun sebelumnya tidak pernah Indica ini mencapai 28 triliun dalam segi omset. Ya, teman-teman bisa juga lihat bahwa dari segi equity sekarang ada di 17,3 triliun, di mana ini
ini tertinggi di beberapa tahun terakhir. Dan berikutnya bahkan cash pun mereka ada di 14,8 triliun dan ini mencapai data atau cash tertinggi sepanjang histori. Nah, artinya apa teman-teman? Sangat besar peluang untuk harga saham Indie ini mencapai all time high. Secara logika make sense kan? Kenapa? Karena performance mereka ini tertinggi sepanjang sejarah. Berarti ada potensi untuk harga saham Indie ini mencapai tertinggi. Itu logika sederhananya. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham yang satu ini secara fundamental. Kalau mereka bisa mempertahankan performance seperti ini untuk satu semester lagi sampai akhir tahun, maka ada kemungkinan harga sahamnya juga bisa mencapai all time high. Nah, bagaimana dari segi teknikal nih teman-teman bisa melihat ya, mereka sudah beberapa kali mencoba untuk menembus harga 3.150 nih, ya mulai dari Maret, habis itu kita lihat di bulan Mei, Juni, ya kan. Setelah itu teman-teman bisa melihat sekarang mereka sudah sempat menembus 3.150 dan teman-teman bisa melihat volume mereka lumayan tinggi ya. Nanti kalau misalkan mereka breakout lebih jauh lagi dengan volume yang lebih besar, maka ada potensi Indie is going to the next level ya. Jadi teman-teman make sure perhatikan saham yang satu ini. Dan bagaimana dari sentimen, teman-teman bisa melihat Indie dan Foxconn paparkan rencana ekspansi mobil listrik. Jadi mereka ini, Foxconn juga sudah bekerja sama dengan Indie ya teman-teman. Bisa lihat pendirian Foxconn Indica Motor merupakan kelanjutan dari penandatanganan Memorandum of Understanding pada Januari 2022. Jadi sepertinya mereka ini mulai lebih serius dan plannya sudah jelas bagaimana kedepannya mereka harus berbisnis ya. Mereka juga kerjasama ini dilakukan melalui skema BOL ya, Build Operate Localize di Indonesia, dan artinya teman-teman mereka sudah mulai serius masuk ke sektor mobil listrik. Dan teman-teman bisa melihat bahwa pemerintah kita juga sangat support untuk kita transisi dari yang mobil tradisional menjadi electric vehicle. So Indie is very promising dari sisi sentimen nih. Nah teman-teman, berikutnya kita pelajari dari sisi bandarmologinya. Ini saya tarik data dari bulan Maret sampai sekarang ya, bulan 9 tanggal 24, di mana pada saat itu harga Indie sempat speknya dari bulan Maret kan 3.150 lalu mulai koreksi dan sekarang mencoba untuk breakout kembali. Nah, dari situasi broker saham kita bisa melihat bahwa ada yang melakukan akumulasi cukup signifikan, yaitu ZPYU ya, di mana lumayan besar 254 miliar dan 106 miliar. Nah, kalau kita compare dengan yang berjualan, memang kelihatannya ada akumulasi di Indie. Nah, teman-teman, sayangnya nih teman-teman, kalau yang baru mau beli Indie, harganya ini cukup jauh dari harga bandar ya. Kenapa? Karena mereka punya average price di kisaran 2.700 dengan dana yang cukup masif. Dan sekarang harga Indie sudah di 3.200 lebih. Sehingga artinya resiko teman-teman yang baru mau entry mungkin akan cukup besar. Tetapi teman-teman ya, perhatikan dalam beberapa minggu ke depan kalau akan ada entry yang lebih banyak lagi atau akumulasi yang lebih besar. Nah teman-teman, untuk swing pendek masih bisa karena dari sisi fundamental masih cukup oke ya, mereka all time high. Dari sisi technical mereka juga sudah terlihat breakout, dan kalau terkonfirm breakout lebih tinggi maka teman-teman bisa confirm lagi dengan adanya big money masuk dalam beberapa hari ke depan, teman-teman bisa swing pendek di saham yang satu ini. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat dari sisi overall ya, kita bisa melihat bahwa di tahun 2018 pada saat itu performance-nya Indie memang luar biasa ya, 20,8 triliun revenue-nya dan profitnya itu di 1,1 triliun. Itu harga saham Indie di tahun 2018 tertingginya aja di 4.500 ya. Nah sekarang pada saat video ini dibuat ya, kita bisa melihat mereka punya performance itu, income statement itu jauh lebih besar ya kan, dan harga sahamnya masih di 3.270. Nah ini artinya apa teman-teman? Kesempatan untuk saham ini mencapai ke level 4.000 ini terlihatnya sangat memungkinkan kan. Jadi teman-teman tinggal confirm dari segi broker summary, dan kalau memang diimbangi dengan akumulasi dalam beberapa minggu ke depan, yes definitely Indie bisa lanjut ke level 4.000. Nah tetapi teman-teman ingat ya, jangan sampai teman-teman lihat video ini langsung HK saham ini. Tetap lanjut analisa lebih detail lagi dan pastikan apakah Indie sesuai dengan profil resiko teman-teman. Karena apa? Karena memang Indie, ingat, average price standar sudah cukup rendah, dan teman-teman harus tahu bahwa saham-saham batu bara itu memang sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi teman-teman tetap harus manage your risk ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, selanjutnya Edge Invest sedang mengadakan special event The Predictor nih teman-teman, periode 26 sampai 30 September. Nah, bagi teman-teman yang belum follow Instagram Edge Invest, buruan langsung visit webpage kami sekarang dan lihat postingan ini ya. Tinggal baca captionnya bagaimana cara mengikuti event ini. Kenapa? Karena hadiahnya lumayan, 100.000 untuk saldo GoPay. Dan ikut event ini gratis ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti event gratis ini dan bisa mendapatkan potensial 100.000 cuma-cuma.
dan teman-teman semuanya bisa langsung saja baca di captionnya. Oke, let's find out who's gonna be the first predictor. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.